Niku sakit bukan nih? Sakit nih. Hipertensi nih kok. Saya. Nah, ini salah satunya. Ini saya lagi fasdu Ibu Ayu. Ini Ibu Ayu ini darahnya ini banyak mengandung angin. Ini. Anginnya kelihatan tuh. Angin dalam darahnya ini bubuk nih. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu ya. Iya Pak. Alamatnya mana Bu? Jalan Ciberem Pak. Jalan Ciberem. Ini lagi di fasdu ini. Dari tandanya ini Ibu Ayu darahnya ini banyak mengandung angin. Ya, jadi di dalam Islam sendiri kita juga untuk membagi perut, Pak. Di dalam hadisnya isilah bejanamu sepertiga air, sepertiga angin, ya, dan sepertiga makanan, ya. Kenapa di dalam hadis kita juga ketika makan kaki kanan, ya, kaki kanan ini diangkat. Ini tujuannya adalah untuk menghambat supaya makanan ini tidak full ke perut kita, ya. Ini salah satunya Ibu Ayu. Jadi di dalam pengobatan Ibnu Sina, ya, atau sering disebut dengan pengobatan Tibun Nabawi, ini ada istilah penyakit angin. Jadi kalau di dalam beredar di dalam medis ini kan tidak ada istilah penyakit angin, masuk angin tidak ada kan, ya. Adanya peredaran darah nggak lancar, ya. Nah, peredaran darah nggak lancar disebabkan banyak faktor, termasuk di dalam ini Islam sendiri ada, sampai juga ada yang namanya rihul amar, Bu. Ya. Apa itu, Pak? Penyakit rihul amar ini adalah angin merah. Ya. Ada suatu ketika diriwayatkan angin darah, ya, angin merah itu. Jadi sampai ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min rihil amar wa damil aswad wa da'il akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku berlindung dari jahatnya angin merah dan angin hitam dan penyakit yang berat. Tentunya dia mujizatnya bisa berdialog dengan bangsa seperti itu. Dia tanya, mau apa kamu? Saya diutus oleh Allah untuk ketika saya masuk di dalam pembuluh darah, maka darah itu akan tersumbat yang menjadikan koma. Ya, ketika saya masuk di dalam perut, maka dia akan kejang perutnya. Dia masuk di dalam persendian, maka dia akan mengalami kelumpuhan. Maka di dalam Islam tidak boleh kita tidur antara asar sampai isya, karena bahayanya adalah itu salah satunya. Salah satunya ketika rihul amar ini masuk di dalam tubuh kita, kita akan menjadi pikun. Ya. Jadi orang kalau tidur sore hari ini kan ketika bangun dia rasa-rasanya kayak pagi, ya, rasa-rasanya ingatannya juga dia akan menurun. Bahkan kenapa seperti itu? Karena dicuri oleh jin, yaitu bangsa rihul amar ini. Apa yang dicuri? Kesehatannya dan akalnya. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau begitu engkau akan kuhancurkan. Tapi rihul amar mengatakan, saya ditakdirkan tidak bisa dihancurkan, saya hanya bisa diusir. Dengan apa ya tadi doanya itu? Cari aja itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min rihil amar wa damil aswad wa da'il akbar. Ya.
Itu masuk ke ini, jadi salah satunya itu Bu. Jadi angin ketika di dalam darah. Mungkin ini bapaknya Pak, siapa nama Pak? Oh, Pak Heri, Pak. Ada yang beda dengan istri Pak? Sekarang ini, Pak. Iya, dibanding dulu waktu muda gitu. Iya, masih ada, Pak. Dulu waktu muda penyabar, kok sekarang pemarah. Iya, Nih itu. Jadi gini Bu. Jadi angin ketika masuk di dalam perut maka akan menimbulkan senep, sebah, mual, kembung, jelek dan sebagainya. Kalau masuk di dalam pembuluh darah maka dia akan tidak sabaran, emosian, ya. Emosi tidak ada sebabnya emosi, gitu kan. Saya nggak ada sebab apa-apa kok rasanya marah. Ya, ini bisa jadi pengaruh dari angin darah. Kalau angin masuk di dalam persendian maka akan menjadikan pegel. Kadang dikerokin aja berkurang sebenarnya, kayak gitu. Cuma sumbernya dari mana? Maka yang perlu kita perhatikan adalah yaitu dari makanan. Berusaha makanan-makanan yang banyak mengandung, karena ibu tadi asam lambung. Asam lambung ini ya makanan yang tidak sifatnya asam, ya. Asam pedas. Ya, jadi ada yang kalau mau menghindar yaitu makanan yang banyak mengandung zat kimia, zat pengawet, zat perasa. Ini dihindari. Atau sayur-sayur yang putih agak dihindari. Banyakin sayur yang hitam karena sayur putih akan menimbulkan gas. Ya. Kalau daging yang dihindari daging yang hitam. Kalau ikan ya Pak, hobi ikan. Ikan ini ada kayak ikan tongkol hitam itu kan dia sifatnya asam. Ya. Apalagi jenis-jenis minuman yang berkarbonasi Bu. Fanta, Sprite, Coca-Cola dan sebagainya ini ya. Ini juga banyak mengandung zat asam. Cek aja pH-nya. Semakin pH-nya kecil berarti dia semakin asam. Ya, satu dari makanan. Yang kedua dari pola pikir kita juga. Dari gaya hidup kita. Hindari antara tidur antara asar dan sampai isya. Ya, pantang. Ya, dipantang. Kalau ngantuk lebih baik olahraga atau apa dan sebagainya. Jangan biasakan tidur itu. Ya. Terus secara ininya berpikirlah positif. Ya. Jadi berpikir ujian seberat apapun pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, karena yang namanya penyakit lambung ini hubungannya dengan psikis Pak. Ya, kalau lambungnya diobatin, pikirannya dari makanan, dari obatan dan sebagainya. Tapi yang bikin stres, ini kok nggak diobatin, ya nggak sembuh-sembuh. Salah satunya adalah bagaimana cara mengobati perut pikiran kita, kolbu kita, yaitu kita selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Orang stres itu karena kurang zikir Bu. Ya, insya Allah kalau semakin banyak zikir, insya Allah stres itu akan hilang. Ya, banyak zikir ya. Itu. Nih, salah satunya busa ini Bu ya. Ini busa-busa, ini adalah di angin. Nah, busa-busa itu Bu. Dan ini kan terbawa dari pembuluh darah. Enggak ini ya Pak, enggak. Iya, banyak anginnya itu.